Silakan Bu Lucy. Makasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi 9, Menteri, Ibu Wakil Menteri, para deputi dan seluruh jajaran dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia. Saya mengapresiasi apa yang tadi Pak Menteri sudah paparkan. Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa ini program lama yang di-upgrade, yang diperbarui. Dan kami masih ingat dulu di 2018 kita masing-masing ke dapil dengan program Kampung KB. Satu kota kabupaten tadinya hanya berdiri satu kampung KB. Kemudian setiap kecamatan di dapil saya sekarang sudah berdiri 2 sampai 3 kampung KB. Jadi saran saya sebaiknya program ini tetap berjalan. Lalu kemudian ada juga program yang Dapur Sehat Atasi Stunting. Saya berharap tidak ada tumpang tindih dengan program BGN. Jadi saya lihat di paparan Bapak sudah tidak ada ya, dahsyat. Lalu kemudian tadi sudah dipaparkan terkait dengan program Quick Wins. Ini harus jelas Pak. Jadi indikator tiap programnya harus jelas. Lalu prosedur dan monitoring evaluasinya juga harus jelas. Semoga program ini tepat sasaran dan bukan menjadi program asal Bapak senang. Kita tunggu nanti gebrakan-gebrakan berikutnya, inovasi-inovasi berikutnya dari Bapak. Lalu kemudian terkait dengan prevalensi stunting. Tadi Bapak memaparkan bahwa seluruh provinsi tidak berhasil. Kalau kita mengacu di Perpres nomor 72, itu targetnya 14%. Kalau di Jawa Timur sendiri per hari ini 17,7%. Nah, yang menarik di kota Surabaya, Pak. Surabaya ini luar biasa. Kebetulan Surabaya adalah daerah pemilihan saya. Ada juga Bu Indah Kurnia dan Bu Arseti yang sama-sama dari Jawa Timur 1, meliputi kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah kota Surabaya inovasinya luar biasa. Hari ini prevalensi stunting 1,6% untuk kota Surabaya. Luar biasa. Inovasinya juga kita lihat luar biasa program-programnya. Tapi kalau dikolaborasikan dengan program terbaru yaitu Quick Wins yang tadi Bapak paparkan, ini juga ada beberapa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Di antaranya adalah ada pendataan keluarga. Jadi PK24, pendataan keluarga 2024. Ini rasanya kalau ada penilaian, data terbaik itu di kota Surabaya, Pak. Lalu kemudian ada sekolah orang tua hebat, S1, S2. Ini di semua wilayah sekota Surabaya, ini sudah lama diterapkan, bahkan sudah lulus S1, S2. Lalu kemudian sekolah lansia tangguh, Selantang namanya Pak. Cuman ada aspirasi dari kader lansia bahwa yang tadinya Pak Heru di sekda zaman Pak Heru ya masih ada permakanan Pak. Sekarang sudah tidak ada. Jadi menurut para lansia dari ibu hamil, lalu kemudian PAUD, SD, SMP, SMA, yaitu diberikan makanan bergizi gratis. Bagaimana dengan lansia? Lalu kemudian ada kegiatan pos keluarga atau posga. Ini kegiatannya timbang badan, ukur tinggi badan, ukur perut, tensi, sasarannya balita, prasekolah, remaja, dan lansia. Nah, mungkin bisa menjadi percontohan atau pilot project untuk program
eh, quick wins yang Bapak tadi paparkan. Yang kedua Pak, terkait dengan pembentukan pusat informasi konseling remaja. Ketika kita turun Pak, kalau bina keluarga lansia terbentuk, bina keluarga balita selalu ada. Yang tidak terbentuk itu pusat informasi konseling remaja. Harapan saya ini disosialisasikan agar supaya apa? Menjadi wadah untuk para remaja. Jadi kalau kita melihat data BPS, jumlah remaja di Indonesia ini 2023 sebanyak 64,16 juta. Sementara Pusat Informasi Konseling Remaja berdasarkan data BKKBN baru 12.268. Nah ini harus dicek juga Pak. Apakah 12.268 itu betul-betul terbentuk atau ini hanya data saja, tetapi di lapangan tidak terbentuk. Ini artinya masih banyak yang belum terbentuk. Padahal mereka ini yang nantinya menjadi penentu di Indonesia Emas 2045. Apakah ada kendala di lapangan sehingga pusat informasi konseling remaja ini tidak terbentuk? Saran saya sebaiknya pembentukan pusat informasi remaja dijadikan program prioritas agar remaja punya wadah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itu perlu dipikirkan paradigma yang tepat digunakan agar remaja benar-benar menjadi candra di muka dalam menyiapkan remaja menuju Indonesia Emas 2045. Yang terakhir Pak, sosialisasi terkait dengan izin waktu ya Bu. Ya, MOP Pak. Jadi kami ingin agar supaya khususnya ibu-ibu ya mendukung agar supaya KB ini tidak dilakukan hanya untuk perempuan saja. Ada MOP. Karena banyak ketika kita sosialisasi MOP itu dikira dikebiri, padahal tidak. Ya, itu yang perlu kita dorong, kita sosialisasikan agar supaya para pria ini bisa ikut serta di program KB. Demikian mungkin dari saya pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.